embun yang macam apa, maka ada orang Jawa itu mengatakan embun upas. Nah, embun upas itu yang kayak apa ini ya? Memang butuh penelitian. Itu berkaitan dengan. Lalu kemudian susunannya itu begini, ya, pembukaan permintaan Ishak kepada Esau, terus kemudian rencana siasat Ribka, Yakub mengajak Ishak menerima berkat, percakapan Esau dan Ishak, tanda belas kasihan terhadap Esau. Beberapa catatan mungkin bisa kita lihat. Ini ayat 4. Jadi dikatakan agar aku memberkati engkau. Jadi tradisi membagi warisan itu bila orang sudah tua itu di mana-mana ada. Jadi di kalangan kita juga ada. Warisan bisa berupa barang atau kekuasaan, nah ini kan. Maka tadi kalau berkat itu nanti ketemunya itu bukan barang. Sedangkan hak kesulungan itu lebih kepada harta barang. Anak sulung umumnya lebih diutamakan. Berkat menjadi sangat penting karena menerima berkat mempunyai tanggung jawab sosial dan juga agama. Di situ. Jadi penerima berkat itu punya tanggung jawab sosial. Jadi kalau diberkati itu berarti bukan hanya untuk diri sendiri gitu ya. Tapi penerima berkat itu punya tanggung jawab sosial. Itu tadi yang disebut-sebut, akulah yang akan menanggung kutub itu. Itu betapa luar biasanya ya seorang ibu mengatakan itu. Menampakkan kerelaan seorang ibu dalam menanggung segalanya demi anaknya agar mendapat segala sesuatu yang berharga. Itu kalau ibu itu sudah mencintai anaknya itu meskipun anaknya kayak apapun tetap dibela-belain sampai utang-utang. Yakub itu lucu ya, ngapusi tetapi dia mengatakan yang sangat lucu menurut saya. Karena Tuhan Allahmu membuat aku mencapai tujuanku, ya berani-beraninya dia. Allahmu katanya. Iya. Itu kan sebenarnya mau mengatakan apa? Mengatakan ini. Dahulu segala sesuatunya selalu dikembalikan kepada Allah dengan menyingkirkan sebab musabab lain. Itu masih ada itu ketularan orang Jawa itu. Sehingga orang Jawa itu kan kalau dikasih sakit itu lebih dapat anugerah. Padahal sakit dibuat sendiri ya kan? Sudah tahu sakit mah masih makan sambal sebanyak-banyaknya ya kan? Itu kan dibuat sendiri kan sebenarnya. Tapi orang lebih diganjar. Ganjar Pranowo. Ciumlah aku anakku. Nah, cium itu sebenarnya adalah tanda atau ungkapan kasih sayang yang memang biasa dalam keluarga. Tapi berbeda dengan ciumannya Yudas Iskariot, ya. Itu berbeda itu. Ayat 33. Dia akan tetap orang yang diberkati. Jadi berkat merupakan sesuatu yang berdaya. Bila berkat itu diberikan tidak bisa dibatalkan. Nah, ini ya. Tadi kan sebenarnya kan ya, Esau itu minta supaya dibatalkan itu. Tapi sudah terlanjur, nggak bisa ditarik kembali. Jadi walaupun bagaimanapun gitu ya, nanti orang yang diberkati itu berkatnya tetap melekat. Itu sama meterai baptisan itu sama. Jadi meskipun dia murtad, meterainya tetap tidak hilang. Baptisan itu tetap melekat pada dia, nggak hilang. Nah kadang-kadang kan orang lain dia sudah ini mualaf, tapi baptisannya itu tidak bisa karena meterai itu. Dia tetap orang Katolik. Maka kalau kapanpun dia kembali ya diterima karena dia tetap orang Katolik. Ada persoalan. Itu sama dengan berkat itu. Jadi berkat itu ya sekali orang diberkati tetap selamanya.
Maka nanti lihat di dalam kisah Daud, ketika Daud itu punya kesempatan dan prajuritnya mengatakan, cepatlah, kamu ini punya kesempatan, bunuh dia. Tapi Daud mengatakan enggak, Saul itu adalah orang yang diberkati Tuhan. Kita nggak boleh menyentuh. Nah itu konsekuen. Daud itu konsekuen. Itu orang yang diberkati Tuhan. Jadi meskipun jelek hidupnya, tetap bahwa dia pernah diberkati. Nah itu yang raung-raung tadi ya, saya bisa membayangkan itu bagaimana beratnya Esau. Jadi hak kesulungan itu yang pertama tadi. Hak kesulungan dalam bahasa Ibrani disebut bekorah. Bekorah ya. Bagi orang Yahudi adalah berupa harta warisan 2 kali lipat dibandingkan dengan anak yang lain. Jadi anak yang sulung itu mendapat warisan 2 kali lipat dibandingkan dengan anak-anak yang lain. Nah, sedangkan berkat itu mau ditunjukkan ini bedanya. Dalam bahasa Ibrani adalah berakah. Hal ini lebih menunjuk pada hal yang bukan materi. Berakah. Jadi ada bekorah, ada barakah. Itu bisa dipakai E, bisa pakai A. Barakah. Nah itu mungkin saya nggak tahu itu barokah itu ada dari sini. Tapi harus diteliti dulu itu barokah itu maksudnya harta atau non harta. Itu kan berbeda. Yang halal. Mungkin ya. Iya. Nah Bapak Ibu, nah ini yang saya kira penting. Ayat 37. Telah kuangkat dia menjadi tuan atas engkau, mengisyaratkan bahwa Esau dan keturunannya akan menjadi suku takutan dari Yakob dan keturunannya. Hal itu berarti Esau tidak akan menempati tanah terjadi yang kaya dan subur. Memang faktanya nanti yang menempati tanah Kanaan itu adalah 12 suku Israel, bukan dari keturunannya Esau. Engkau akan melemparkan kuku itu dari tengkukmu. Nah, jadi kuk itu bukan kuku. Melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Jadi kalau bekerja keras akan mampu. Dan ini yang terjadi nanti Esau itu akan kembali menjadi orang yang Nah, saya mau sebutkan 3 hal. Tadi sudah ada bekorah, ada berakah atau barakah. Nah, yang ini Bapak Ibu, yang ini barakah ini sebenarnya adalah doa yang terus-menerus dibuat oleh orang Israel. Barakah ini. Dan yang memimpin siapa? Yang memimpin adalah bapak di dalam keluarga. Ini biasanya dikaitkan dengan perjamuan keluarga. Menjadi penting barakah ini karena di dalamnya ada ini birkat Hamason. Birkat Hamason ini yang nantinya ini ya, birkat Hamason itu adalah berkat doa atas roti tak beragi dan anggur. Birkat Hamason ini doa khusus di dalam keluarga. Sehingga ketika kita melihat 2 ini, Bapak Ibu, barakah yang di dalamnya ada birkat Hamason ini, sebenarnya cikal bakal dari perayaan Ekaristi, khususnya doa syukur agung, itu adalah doa keluarga yang namanya barakah atau berakah. Yang kemudian doa atas roti dan anggur itu sebenarnya diambil dari birkat Hamason. Apa yang dirumuskan di dalam doa keluarga barakah itu nanti menjadi cikal bakal doa syukur agung yang kedua.
doanya itu diambil dari sana. Maka kalau kita melihat sebenarnya melihat doa syukur agung itu kaitannya sebenarnya lebih kepada doa keluarga ini ketimbang mungkin perjamuan Ekaristia Kamis Putih, perjamuan Yesus di malam terakhir. Memang lalu ada perkembangannya itu. Nah, saya membantu penelitian seorang teman berkaitan dengan ini barangkali ini doa syukur agung Ekaristi. Dari apa yang saya pelajari, misalnya tradisinya makan bersama di dalam malam Xinjia itu urut-urutannya itu persis dengan ini. Persis dengan makan keluarga orang Yahudi. Hanya bedanya itu yang paling belakang itu tidak ada main kartu. Itu yang lain. Tapi persis bahwa ada doa bersama, lalu kemudian ada bercerita mengenai silsilah keluarga, cerita tentang keluarga itu juga ada. Lalu kemudian ada solidaritas membagi hongpao itu sebenarnya wujud solidaritas terhadap mereka yang miskin dan belum bekerja. Nah ini sebenarnya urut-urutannya persis itu kalau kita belajar mengenai makan Xinjia, lalu kemudian belajar mengenai makan keluarga Yahudi, itu persis punya struktur yang sama.